Alright, selamat siang Sobat Kompak Siang Lovers. Hari ini hari Kamis ya. Podcast ini ada setiap hari Senin sampai Kamis mulai dari jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan di Zoom maupun di YouTube channel, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share ke teman-teman yang lain agar banyak orang yang diberkati ya, sesuai dengan amanat agung Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan Markus 16 ayat 15 dan Kisah 1 ayat 8. Agar banyak orang yang mengenal kebenaran ya. Podcast ini diselenggarakan oleh Kompak. Apa itu Kompak? Ya, komunitas sepakat bagi teman-teman yang baru bergabung ya. Kompak itu komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa? Terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Yohanes 1 ayat 1 adalah the highest authority. Apa bunyinya? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Namun disitulah ya otoritas kita adalah firman Tuhan, adalah kebenaran ya dan amin. Ya. Pendeta, pastor, gereja harus tunduk kepada firman Tuhan ya. Namun sebelum kita mulai acara podcast Kompak Siang ini ya, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini dan kesempatan yang Bapa berikan bagi kami untuk kembali hadir dalam podcast Kompak Siang. Terima kasih untuk setiap kebenaran-Mu, setiap kasih-Mu, setiap anugerah-Mu yang memelihara kami sampai saat ini. Kami menyerahkan seluruh jalannya podcast ini dari awal, pertengahan sampai akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah setiap kata yang keluar dan setiap kisah yang dibagikan oleh Ibu Kusnati menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap pendengar. Kami berdoa secara khusus untuk narasumber kami, Ibu Kusnati, Bapak yang sudah menyertai setiap langkah hidupnya. Kiranya Bapak juga memampukannya untuk bersaksi dengan hati yang tulus dan penuh kasih. Tuhan, pakailah podcast ini untuk menyentuh hati yang sedang lelah, menguatkan iman jiwa yang hampir menyerah dan meneguhkan iman mereka yang sedang bertanya-tanya akan kehadiran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, alright. Ya, shalom. Sekali lagi untuk teman-teman yang ada di virtual Zoom, ada Ibu Ria dari Itali, Mama Ita dari Depok, dan Pak Karel dari Sidoarjo, Pak Bambang dari Singosari. Ya, terima kasih sudah kehadirannya dan teman-teman yang sedang menyaksikan di YouTube channel. Ya, selamat siang semuanya. Ya, teman-teman hadir, kita semua ada di sini setiap hari Senin sampai Kamis ya. Pukul 12 kita mulai. Ya, Zoom bisa diakses pukul 11.35 waktu Indonesia bagian Barat. Alright, sekali lagi saya Andre adalah tuan rumah podcast Kompak Siang ini ya, edisi Kamis ya, 5 Juni 2025. Ya, tentu saja saya dibantu oleh ada Pak Karel, ada Pak Bambang di sini. Ya, kami bersyukur ya. Hari ini Anda semua akan mendengar kisah yang sungguh luar biasa, sebuah kisah pencarian, pertanyaan, bahkan pergumulan batin hingga akhirnya berujung pada satu pengalaman yang tidak bisa disangkal. Nanti dijamah oleh Tuhan Yesus sendiri. Narasumber kita adalah seorang wanita yang lahir di mana? Jakarta, Jawa enggak. Pontianak, Kalimantan ya. Dan besar dalam keluarga yang sangat taat pada agama Buddha ya, yang taat ya. Seluruh hidupnya dibentuk oleh kepercayaan turun temurun ya. Tapi siapa sangka di balik penolakan dalam hati Ibu Kusnati ya, Tuhan bekerja loh. Bekerja lewat apa? Lewat mamanya, bahkan lewat seseorang ya yang dulu tantenya itu sangat memusuhinya, dan semuanya berubah hanya karena apa?
hanya karena secari kertas yang ada tulisannya. Kalimat pendek saja. Ya. Yesus mati di salib buat dosa-dosamu. Wow. Wah, simak kisah lengkapnya ya hari ini dalam podcast. Hatinya plong di hadapan salib. Itu temanya ya. Jangan lewatkan karena bisa jadi Anda juga yang sedang menonton ya di YouTube channel ya teman-teman yang menonton. Anda juga mungkin sedang berada di titik pertanyaan yang sama. Tuhan, siapakah Engkau? Engkau itu siapa? Mungkin ada begitu Anda semua ya. Saksikan kisah nyata tentang kasih Tuhan yang menyentuh hati yang keras dan membawa kelepasan sejati. Podcast ini ada setiap hari Senin sampai Kamis mulai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, dan ruang Zoom sudah bisa diakses ya mulai pukul 11.35. Oke, narasumber Ibu Kusnati, selamat siang Bu ya teman-teman. Mari kita siapkan hati untuk menggali lebih dalam dan memahami lebih luas. Make it simple, make it meaningful. Welcome to the Revival and Recovery Room. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang pemulihan. Ya Bu Kusnati, kita perkenalkan secara singkat ya tentang keluarga dan apa kegiatan Ibu Kusnati sehari-hari saat ini. Ya, the floor is yours. Make it simple, make it meaningful. Saatnya podcast Kompak Siang bicara. Time start now. Silakan. Silakan Bu. Saya Pak ya? Ya, sudah, silakan. Ya, shalom. Salam kenal semua ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Kalau saya dikasih kesempatan ya untuk Pak Andre untuk bersaksi ya tentang hidup saya. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang begitu baik ya, yang masih mau pakai saya ya untuk memberitakan tentang namanya yang dahsyat. Ya, semua saya percaya, saya berjumpa dengan Pak Andre bukan suatu kebetulan ya. Kehendak Tuhan. Ya, terima kasih ya. Ya saya mulai ya. Begini, pertama memang saya adalah latar belakang dari agama Buddha, yaitu sejak dari 10 tahun ya, saya selalu disuruh sembahyang dari rumah ya. Di rumah kami ada dewa langit, terus ada dewa bumi. Ya, itu tiap hari harus sembahyang. Tiap hari pagi, malam ya. Mama nggak pernah sembahyang, dia suruh saya sembahyang ya. Jadi juga harus pakai hyo 3. Terus harus tiap hari harus cuci gelas. Ya, tuang teh. Nah, itu buat dia. Ya, buat dewa-dewa langit dan dewa bumi itu. Ya, tapi saya nggak tahu ya, saya ikutan aja terus ya lakukan aja ya, terus lakukan hidup sampai dewasa ya sampai dewasa. Nah, sampai di tahun 87 itu saya merasakan kalau hidup itu kan gak enak amat ya, susah sekali gitu, tekanan batin gitu, batin itu sangat tertekan dan tak menemukan jalan di dalam kehidupan saya ya, terutama di dalam suka sakit kepala ya, sakit kepala itu tiap hari sakit kepala dan tak bisa bekerja, harus tiduran terus, nggak ada gairah. Jadi sama bagaimana? Bu Kusnati, dengar saya dulu ya. Ya. Ceritakan keluarganya Bu Kusnati ini, teman-teman nggak tahu. Yang tahu kan cuma saya, karena saya sudah audisi kan. Cerita keluarga saya apaan maksudnya? Keluarga Ibu Kusnati anak keberapa? Oh, begitu. Kegiatannya papa, mama. Perlu sampai begini? Ya, oh ya, iya. Pendek aja, singkat aja. Yang tahu kan saya, karena saya yang audisi kan. Iya. Sebelum masuk podcast ini saya harus audisi, karena saya harus tahu duluan. Nah, gitu ya. Teman-teman secara singkat ya, Gak apa-apa. Saya anak dari saya anak yang ketiga ya dari 5 saudara. Ya, tapi semua keluarga adalah Buddha.
ya Buddha. Ya. Oke. Nah, Keluarga bagaimana juga. kisahnya saya bisa percaya Yesus, keluarga kami semua percaya ya, bukan saya aja. Jadi itu yang mulainya begini, yang waktu saya merasa nggak damai sejahtera, tekanan batin di dalam hidup itu, saya nggak tahu harus cari apa, nggak tahu, tapi tetap menyembah ya, menyembah yang saya percaya dari sejak kecil ya. Saya pun nggak tahu terus ya, yang diminta hanya minta supaya saya sehat, saya banyak duit itu aja ya, tapi Oke, oke. nggak pernah terjadi, nggak pernah terjadi, ya nggak pernah terjadi. Eh, terus sembahyang, terus suatu hari saya merasa hidup itu sudah sangat eh, sangat nggak enak lah ya. Saya pernah sempat berpikir saya harus bunuh diri gitu ya, saya harus bunuh diri. Jadi saya pernah ini pegang baygon, nih coba gitu, cicip, Oh, nggak mau, tapi saya bilang nggak mau gitu ya, saya nggak berani juga ya. oke. Akhirnya tapi Sebentar, Bu. apa Sebentar, Bu. tapi Bu, sebentar, ah, sebentar, sebentar, pelan-pelan, pelan-pelan ya, pelan-pelan. oke. Saya mau iris tipis-tipis sampai ke tulang-tulangnya, ya. Saya mau tak iris tipis-tipis. Bu, Kusnati kok mau bunuh diri? Ibu kan tahu nanti kemana nanti kalau kayak bunuh. Atau nggak begitu jelas Pak, Hah? Nggak jelas kan? suaranya iya kurang. Tes, tes satu dua tiga. Ya gimana? Ya, Ibu Kusnati kan mau bunuh diri kan? Apa Bu Kusnati nggak berpikir, nah hidup di dunia ini kan sementara. Kalau bunuh diri kemana kira-kira nanti? Ada. Itu waktu itu nggak tahu, Nah, tapi kan Ibu Kusnati percaya kan ada surga, ada neraka. Percaya nggak waktu itu? Nggak tahu, Nggak percaya ya? nggak tahu. Oh, nggak tahu. Jadi dipikir nanti kalau mati terus kemana? Pikirannya Nggak tahu. waktu itu. Pokoknya nggak tahu aja itu, nggak tahu ada surga dan neraka. Nggak tahu. Oke, Itu oke. nggak tahu saya. Ya. Waktu itu ambil baygon, terus bagaimana? Ya coba dikelidah aja sedikit, tapi nggak mau lah gitu, takut juga Oh, ya. gitu, takut mati ya. Ya, takut Nah itu mati juga. jadi nggak jadi. Oh, Ya nggak iya. jadi, tapi hidup ini hari lepas hari kan sakit nggak sembuh, sudah ke dokter nggak pernah sembuh, ke dukun nggak pernah sembuh. Itu penyakit saya banyak ya, di bagian Oh, mata, bagian kepala, bagian hidung ya, belum paru-paru juga nyesek. Nah ini yang oke. membuat saya tersiksa. Dan juga Ah, memang waktu itu kehidupan ekonomi juga bukan baik ya, susah sekali. Padahal kami itu orang 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 Kristen, bukan orang Kristen, maksudnya ada konveksi, ada usaha ya, tapi usaha. Oh ya, ternyata oke. kok susah gitu, susah banget gitu, susah ya, mau pokoknya susah lah, susah sekali. Saya merasakan gitu sampai satu uang pun nggak ada di tangan, mau beli apa sedikit sedikit, maksudnya sedikit yang saya butuh nggak bisa gitu. Nah, tapi kalau makan, maksud saya pengen beli sesuatu, kayak pengen beli nambah baju, nggak bisa gitu loh ya. Nah, itu, kemudian sudah itu nggak apa-apa, udah nggak saya pikirkan, ya mungkin paling saya apa ya, merasa tersiksa itu penyakit ya, penyakit ya, penyakit saya yang membuat saya nggak bisa bergairah. Terus di rumah itu nggak ada sejahtera ya, antara satu dengan yang lain itu tidak damai. Dan saya dengan mamaku ya, mama saya terutama, kami itu seperti musuhan gitu loh ya. Di rumah itu maunya marah maunya marah gitu ya, antara satu dengan yang lain. Dengan papa juga, papa waktu itu masih ada ya. Terus dengan saudara juga ya, dengan ipar saya juga begini. Nah ini yang saya tiap hari merasakan, yang tiap hari menerimanya itu. Ya itu yang membuat nggak damai sejahtera, seperti neraka gitu loh di rumah ya. Jadi akhirnya saya uh, uh, pernah suatu hari saya sembahyang Dewa Langit kan, tiap hari kan sembahyang. Saya berkata seperti itu. Waktu saya pasang hiong, saya bilang, Tuhan, Engkau di mana? Saya nengok ke atas ya, nengok ke langit. Saya sampai sembahyang begini, ya pakai hiong begini-gini. Tuhan, Engkau ini siapa gitu. Setelah itu saya tancap hiongnya ke Dewa Langit. Udah itu sudah, saya nggak ngerasakan apa-apa lagi ya. Pokoknya tancap aja udah selesai. Ya, tapi kemudian 3 hari, 1 minggu kemudian
Nah, ii saya datang. Ii saya adalah adik mama saya. Adik mama saya itu dia memang bermusuhan dengan mamaku, ya. Mamaku karena aku juga dimusuhin gitu loh. Jadi dia nggak pernah kalau ketemu di jalan panggil itu ponakanku enggak. Nah, saya biasa aja, udah nggak usah nggak peduli lagi. Udah kami udah bermusuhan lah pokoknya. Mukanya juga cemberut ya, jelek gitu ya, jelek gelap. Nah, waktu itu 1 minggu kemudian dia yang datang. Dia datang, saya sempat kaget. Saya kaget, tapi mukanya cerah banget ya. Cerah, cantik, bagus. Waktu dia masuk ke dalam rumah kami, saya merasa senang sekali. Senang ya. Tapi saya nggak tahu dia mau cerita Yesus ya, belum tahu. Tapi saya senang nyambut. Kami juga udah jadi nggak bermusuhan lagi, jadi bisa ngomong-ngomong gitu ya. Jadi mama saya juga bisa ngomong dengan dia. Terus ya, akhirnya dia juga nggak banyak ngomong yang lain-lain lagi, nggak pernah ngomong itu. Ini ya cerita langsung tentang Tuhan Yesus. Nah, ketika dia cerita, mama saya nggak penolakan ya, dia dengar aja. Tapi saya yang ada penolakan di dalam hati. Saya bilang ini orang menghina agama gitu loh. Tapi saya senang dengar. Bentar Bu, bentar saya potong dulu ya. Bentar ya. Bentar. Bentar Bu ya. Jangan cepat-cepat. Waktu itu adiknya mama ya toh, bukan tante. Waktu sebelum itu apakah dia sudah jadi orang Kristen atau bagaimana? Nah, buka mikrofonnya, buka. Ya, suaranya Pak. Nggak kedengaran Pak, nggak ada suara. Nggak ada suara Pak. Nggak ada suara. Masih termute itu Pak Andre. Buka lagi termute. Tes 1 2 3. Tes. Ya. Ya, boleh. Nah, Bu, ini teman-teman tanya yang tantenya Ibu Kusnati itu kok mau cerita Yesus, tadinya Ibu tantenya apa? Apakah Buddha juga atau memang sudah Kristen? Ceritalah pelan-pelan. Ya, jangan cepat-cepat. Ya, memang jangan cepat-cepat, pelan-pelan aja. Ya, Oke, dulu dia memang sama agama Buddha. Ya, karena dia sudah percaya Yesus, dia datang. Nah, dia cerita tentang Yesus kepada kami. Dia bilang Tuhan hanya melalui Yesus kami itu bisa diselamatkan dan bisa ditolong. Ya. Nah, itu yang dia ceritakan ya. Dia ceritakan tentang Tuhan Yesus ada keselamatan. Nah, waktu itu kan ya saya ada penolakan ya. Jujur saya penolakan yang nggak mau, tapi suka dengar ya, senang. Nah, waktu kemudian mama saya setuju kalau hari Minggu dia datang mau ke gereja, kalau dia datang jemput dia mau ikut, tapi saya nggak mau ya, saya nggak mau. Saya cuma waktu dia pulang, waktu dia hari itu dia datang memberita Injil, dia kasih saya satu kertas kecil, kotak kecil ya, sedikit cuma tulisnya begini, Tuhan Yesus, aku percaya kepada Engkau sudah mati di kayu salib karena dosa saya, dan Engkau bangkit pada hari ketiga. Tuhan Yesus, ampunilah dosa saya dengan darah-Mu yang kudus, dan Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai juru selamat, sebagai Tuhan saya sampai selama-lamanya. Nah itu, ya dia tulis ini, terus amin, saya amin. Waktu itu saya memang dia pulang, saya langsung ambil kertas itu, saya berlutut di kamar ya, saya berlutut di kamar dan saya berdoa sesuai dengan kertas yang ditulis. Tapi sebenarnya bukan saya mau percaya, cuma saya pengen coba aja apakah ini bisa tolong saya supaya penyakit saya ini sembuh gitu ya. Nah, berbagai masalah saya bisa selesai.
waktu saya doa dengan kertas itu, saya katakan amin, itu ada satu batu besar ya, batu besar yang dari hati saya ini keluar gitu, keluar yang berat ya, keluar, langsung keluar. Waktu itu saya merasakan satu sejahtera yang sangat damai, damai sejahtera ini yang sampai hari ini saya nggak bisa lupakan. Ya karena damai sejahtera yang diberikan itu lain gitu. Nggak pernah sejak saya tahu tentang hidup ini, saya merasakan damai yang begitu luar biasa gitu. Belum pernah saya alami gitu. Nah itu ya. Nah tapi saya masih tetap nggak bisa percaya Yesus. Cuma saya pikir alangkah baiknya saya terus berdoa ya, bicara dengan Tuhan gitu, dengan Tuhan Yesus. Karena waktu itu saya sembuh penyakitnya, tapi memang nggak sembuh total ya, cuma enteng gitu, enteng, pokoknya enteng gitu ya, enteng. Kepala saya udah nggak seberapa sakit, bisa keluar, bisa suka cita, bisa ngomong dengan mama saya nggak benci lagi mereka gitu. Ya kalau nggak tadinya benci banget gitu, lihat dia benci, lihat itu benci. Nah tapi waktu saya doa begini, keluar dari kamar saya nggak benci. Saya bisa bicara dengan dia, tapi saya nggak mau percaya Yesus. Saya nggak pernah berpikir saya mau percaya Yesus. Saya masih tetap mau beragama Buddha itu, ya masih mau. Nah, tapi saya sering ngomong sama Tuhan gitu, ngomong sama Tuhan Yesus, ya siang malam pagi ngomong. Tapi itu pun saya sembahyang gitu. Saya sembahyang ya. Nah itu yang terus saya lakukan sampai 1 minggu. Tante saya datang lagi, dia ajak saya ke gereja. Dia pertama ajak mama ke gereja, Bu. itu di pagi. Bentar Bu, saya tutup ini mikrofonnya. Warin Ibu Kusnati nanti ngomong terus, nanti pelan-pelan ya. Nah, teman-teman, ini adalah firman Tuhan yang hidup ya. Ya, Tuhan lewat tantenya Ibu Kusnati memberikan secari kertas hanya kalimat pendek. Ternyata itu hidup. Kalimat itu hidup, ya toh? Apa yang ada di pikiran Ibu Kusnati? Loh, kok saya baca ini, saya merasakan damai sejahtera, ada rasa plong di hati saya, itu rasanya ada beban yang lepas. Tapi Ibu Kusnati kan tetap nggak percaya, ya toh? Padahal sudah menerima kesembuhan, menerima damai sejahtera. Ada beda. Tapi kenapa waktu itu masih berkeras hati, Bu Kusnati tetap, ini omong kosong lah. Ya, apa seperti itu? Buka mikrofonnya sekarang. Ayo, silakan. Buka mikrofonnya. Mikrofonnya dibuka. Mikrofonnya dibuka. Ya. Oke. Ya, damai itu benar-benar yang saya rasakan sampai hari ini nggak bisa saya lupakan ya. Itu saya bisa berpikir cuma ini damainya nggak pernah saya terima ya dalam hidup saya, nggak pernah pokoknya itu sungguh luar biasa ya, luar biasa, pokoknya luar biasa banget. Tapi saya nggak tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya, cuma saya ada berpikir seperti itu. Loh, kok ini beda ya, cuma 1 menit. Doa itu kan cuma 1 menit. Loh, kok itu langsung saya sembuh gitu, langsung saya kok berubah. Saya cuma ada berpikir seperti itu, beda dibandingkan kenapa saya sembahyang itu yang berpuluh-puluh tahun kok nggak pernah yang saya rasakan seperti itu. Nah, tapi saya tetap nggak bisa mau percaya hanya Yesus sebagai Tuhan saya, nggak bisa. Ya, karena memang saya nggak ngerti kan. Nah, cuma saya suka gitu loh, mau ngomong sama Tuhan Yesus karena enak lah rasanya gitu ya. Kalau diminta apa-apa, ada gitu ya, dikasih ya. Ada gitu yang saya butuhkan. Kok ada, waktu itu kan nggak pernah ada ya, nggak pernah ada. Nah, udah selesai ya. Saya cuma tiap malam saya suka berdoa, ngomong, baik suka ngomong lah sama Tuhan Yesus lah, pokoknya nggak tahu apa ya, pokoknya Tuhan Yesus melulu yang dipanggil terus ya. Bentar Bu Kusnati, saya tutup lagi mikrofonnya lagi. Kalau enggak nanti ngomong terus. Nanti teman-teman nggak paham. Waktu Ibu dianugerahi
apa-apa yang diminta dikabulkan oleh Tuhan Yesus kan. Waktu itu, ya toh, zaman itu apa-apa diminta sepertinya Tuhan Pak, Yesus. suaranya Pak keras, kurang keras. Tes, suara saya kurang keras kan? Ya, sekarang boleh. Sama saja suara saya tadi segini. Tadi kurang. Sama saja lah. Ini ya udah. Ya. Pertanyaan saya, waktu itu kan Ibu, apa yang diminta oleh Ibu selalu dikabulkan oleh Tuhan Yesus, betul? Nah, waktu itu dikabulkan oleh Tuhan Yesus, apa diminta? Semua rasanya ada damai sejahtera. Apakah waktu itu Ibu tetap sembahyang Buddha waktu itu, walaupun sudah dikabulkan doa-doa dari Ibu Kusnadi? Silakan bicara. Jangan panjang-panjang ya. Nanti saya akan potong-potong. Ya. Gimana? Coba ulang Pak, ulang. Nggak paham. Nah, ini suaranya. Nggak paham. Makanya jangan bicara terus sampai dari A sampai Z. Jangan. Pelan-pelan. Ya. Suaranya. Saya bertanya. Waktu Ibu Kusnadi diberikan anugerah oleh Tuhan, minta apa dikabulkan, minta sembuh dikabulkan, apapun diminta merasakan damai sejahtera, betul? Ya. Apakah Ibu Kusnadi tetap bersembahyang secara Buddha waktu itu? Iya. Oh, masih tetap sembahyang Buddha juga, sembahyang Tuhan Yesus juga? Iya, jadi dua, ya oke, nggak apa-apa, dua waktu itu. Kapan Ibu Kusnadi betul-betul percaya 100%, nggak 50%? Ini tadi kan 50%, ya nggak? 50%. Ya Bapak makanya denger, itu ada ceritanya nanti. Nanti dulu, nggak bisa panjang-panjang, ini pelan-pelan. Ya. Satu persatu supaya tersusun rapi. Ya. Karena yang nonton di YouTube juga nggak paham ini ngoceh panjang-panjang. Jangan pelan-pelan ya. Kapan Ibu? Ya. Kapan Ibu Kusnadi itu percaya 100% dan meninggalkan ajaran lama? Boleh dijawab, silakan. Ya, silakan dengar ya. Ya, pelan-pelan ya. Satu-satu ya. Nyertain terus kan, ya dia datang bawa saya ke gereja. Nah, bawa saya ke gereja. Padahal hatinya nggak mau nih, mau lari. Tapi heran ya, waktu dia datang nggak bisa lari. Nah, nggak bisa lari itu saya, ya udahlah terpaksa saya ikut. Sampai di gereja, air mata saya keluar ya. Itu saya merasakan sesuatu yang memang berbeda. Ada damai ya, damai itu lihat orang-orangnya juga terang gitu ya, mukanya itu orang Kristen itu terang ya, bagus gitu ya, nggak seperti yang saya datang yang di Kelenteng itu, kami itu nggak saling kenal ya, nah itu juga di tempat Kelenteng kan banyak asap nggak enak, gelap, asap dupa ya. Kelenteng ya. Nah itu Mas lihat kok ini beda, enak sekali. Tapi memang hati tetap nggak sih bisa terbuka, tapi senang aja ya, belum bicara dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku mau percaya kepadamu. Belum ya, itu berlakukan. Nah saya pulang di tengah jalan, tante saya cerita, Tuhan Yesus, kalau kamu mau apa-apa minta aja sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu memang Tuhan, dia akan menjawab. Ya memang saya itu rasakan, dan memang dia ada kasih saya sebuah Alkitab juga. Saya lihat, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Memang itu ayat yang pertama yang saya baca. Saya senang. Ini enak sekali ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ternyata memang benar ada ya yang saya mau itu dikasih. Memang belum semuanya ya, tapi udah lebih enak gitu daripada pertama. Apa yang saya inginkan, mengikut yang agama yang Buddha itu nggak pernah dikasih apa-apa gitu. Nah, kemudian ya, itu bentar Bu, bentar.
teman-teman Oke. di podcast di YouTube ini juga bertanya-tanya kalau terlalu cepat, itu. Ini bukan cerita 2 orang, ini banyak orang loh. Ya. Itu banyak orang ini. Oke. Waktu diberikan sama tantenya, mintalah, ya, maka akan diberikan kepadamu. Itu ayat di Alkitab kan? Ya, Matius pasal 7 ayat 7 itu saya baca sendiri. Oh, Matius 7 ayat 7 ya. Ya. Oke. Ya, teman-teman yang pintar boleh mencatat. Matius 7 ayat 7 dia bilang. Oke, Lukas 11 ayat 9 juga, ya toh? Lukas 11 Ya, ayat itu saya senang ya, karena saya waktu itu kan belum Oke. ngerti baca Alkitab itu berurutan. Pokoknya buka aja gitu loh. Itu Jangan memang baca. ayat yang Oke. ketemu ya, cocok. Oke. Jadi cocok ke hati saya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Siapa yang nggak mau ya? Oke. Kalau diberi, minta dikasih ya pasti mau. Senang Oke. sekali. Nah, Oke. waktu itu, nah udah berlalu ya tetap hati masih Yesus ya, Yesus yang agama Buddha yang masih agama Buddha gitu. Oke. Itu masih Bentar. tetap saya lakukan. Sebentar. Waktu Ibu Kusnati ke gereja, diajak sama tantenya, apa komentar dari Papa Mama? Waktu Nah, bagaimana? Aduh, nggak dengar lagi. Ya, Oke. Bapak kecil suaranya. Teman-teman, dengar suara saya kecil kah? Nah, sekarang gede. Sama saja, Bu. Oke, waktu Ibu Kusnati diajak ke gereja sama tantenya, apa komentar dari Mama Papa? Loh, kok kamu ke gereja? Ada komentar seperti itu nggak dari Mama Papa? Nggak ada komentar. Menurut saya mereka justru senang saya pergi ya ke gereja ya. Oh, kan lain, kan beda. Tadinya Buddha, kenapa ke gereja kamu? Ngapain? Nggak tanya gitu kah, Mama? Enggak Ya. Oke. nggak ada yang komplain ya. Nah, Oke. waktu Waktu itu dikasih. karena saya ke gereja Sebentar. suruhan mama tuh. Aduh. Pelan. Nanti saya tanya baru jawab. Saya suruh cerita, Ibu Kusnati cerita. Jangan cerita dari A sampai Z selesai. No. Saya tanya, Ibu Kusnati jawab. Saya suruh cerita, baru Ibu Kusnati cerita. Itu poinnya. Oke? Paham? Ya, pelan-pelan ya. Oke, waktu itu di gereja, Ibu Kusnati dikasih Alkitab sama tantenya, kah? Nah, buka mikrofonnya sekarang. Mikrofonnya dibuka. Nah, Ya. itu dikasih Alkitab, betul, sama tantenya? Ya. Oke. Sudah dikasih Alkitab, apakah Bu Kusnati tetap aja sembahyang Buddha juga, sembahyang secara Kristen juga, atau bagaimana? Iya, sembahyang. Masih begitu. Masih tetap sembahyang Buddha juga? Iya, masih tetap. Ya. Nah, oke. Pertanyaan saya, ya, tunggu ya, pelan-pelan ya. Saya tanya, Ibu Kusnati menjawab. Saya suruh cerita, baru cerita. Jangan cerita dari A sampai Z seperti kereta api terus dengan bukan gitu ya. Saya tanya, ternyata masih juga sembahyang juga ke gereja. Pertanyaan saya belum dijawab tadi, kan saya tanya, kapan saatnya Ibu Kusnati percaya penuh dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tinggalkan agama kepercayaan yang lama? Buka mikrofonnya dan jawab itu. Silakan. Ya, silakan dengar ya Pak ya. Ya, begini. Ketika minggu kemudian minggu satu lagi dia datang. Ya, dia ajak lagi. Ya, itu pun nggak mau ya. Rasanya hati nggak mau ke gereja. Tapi ya dia datang, akhirnya saya merasa nggak enak juga. Ya udah pergilah, ya pergi. Nah sampai di situ waktu pulang dia suka cerita. Dia cerita tentang yang satu hal, yaitu bahwa kamu tahu nggak kalau kita nggak percaya Tuhan Yesus, kita mati masuk neraka. Nah di situ saya terperanjat. Itu yang saya kaget mendengar neraka ya neraka. Saya dengar itu saya kaget. Sempat saya kaget itu di tengah jalan saya terpanjat, ada neraka dan surga. Iya,
Kata tante saya, iya, kalau kamu nggak percaya Yesus, kamu mati masuk neraka. Nah, di situ Oke. saya terperanjat. Itu yang saya benar-benar terperanjat ya, itu hati saya. Langsung itu mata rohani saya, hati saya itu terbuka Ah, melihat wah, Yesus itu Tuhan. Nah, itu ya karena kami percaya agama Buddha kan nggak tulis nggak cerita-cerita tentang surga dan neraka. ayo. Nah, itu nggak cerita ya, itu nggak tahu. Pokoknya taunya yang penting sembahyang, eh, ada makan, ada sehat, ada banyak duit, udah itu aja. Ya Oke. mau peduli orang lain kan enggak Ya. ya. Nah, itu Oke. enggak. Oke. Oke. Nah, Ya. Lalu setelah itu waktu lalu dibilang saya ada kaget. surga dan neraka, kaget kan? Ya, itu yang bikin neraka itu saya dengar, ah, iya katanya. Nah, di situ saya terbuka benar-benar, saya itu terbuka gitu loh. Semua pikiran saya, hati saya langsung bisa melihat Yesus. Bahwa Yesus itu benar Tuhan gitu. Wah, di situ di pertengahan jalan saya bicara kepada Tuhan Yesus. Dan memang saya ngomong sama tante saya juga. Saya nggak mau, saya mau percaya Tuhan Yesus aja, saya bilang. Ya, nah itu. Nah, Oke. nah, Jadi sejak saat itu Ibu Kusnati percaya penuh bahwa Yesus adalah iya, satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat, satu-satunya jalan keselamatan, betul? iya. Kalau begitu, apakah saat itu Ibu Kusnati sudah tinggalkan kepercayaan yang lama atau apa? Nggak dengar lagi suara saya. Apa suara saya nggak Oh, terdengar kah? iya, Teman-teman? dengar. Ya, saya langsung tinggalkan. Hati saya langsung ngomong. Langsung Oke. saya ngomong sama Tuhan Yesus, saya bilang saya nggak mau percaya kepada yang itu lagi. Saya mau percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus gitu. Langsung saya ngomong. Nah Amin. itu, Amin. ya belum Oke. sampai di rumah ya. Langsung Ya. itu saya lepaskan, itu benar-benar lepaskan dari hati saya semua. Oke, Dan bentar dulu. hmm, Jangan, jangan terus ya. Kira-kira ya, tahun berapa itu Bu Kusnati? Kira-kira saja. Gak apa-apa. Salah pun nggak apa-apa. Salah nggak dihukum. Betul juga nggak dapat sepeda. Ya nggak? Kira-kira tahun berapa? Kira-kira. Tahun 80, kira-kira apa? 87, 87. Oke. tahun 87. Waktu Ibu percaya betul-betul Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Mama Papa tahu nggak? Tahu justru kan mereka yang duluan percaya. Oh, dia duluan percaya. Oh, cakep lah. Oke, dia duluan percaya. Bagaimana Ya. dengan saudara kandung Ibu Kusnati? Adik, Oh, kakak? mereka nggak peduli gituan, nggak pernah nanya. Nggak percaya ya mereka ya? Nggak, iya. Nggak percaya. Oke, sampai sekarang apakah saudara kandung Ibu Kusnati belum percaya? Sudah percaya, semua percaya. Oh, semua percaya Tuhan Yesus ya sekarang ya? Ya, cuma kan yang kan keponakan kan yang belakangan kan mereka nggak percaya. Yang cuma satu keponakan dari kandungan mereka percaya Yesus kan. Nah, Ya, cuma yang ini nih yang belum satu ya? ini, Ya, ya, ya. Jadi apakah bersamaan semua saudara kandung ya? Dengar baik-baik, saudara kandung Ibu Kusnati ini bersamaan percaya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat atau iya. Ibu Kusnati duluan? Ibu Kusnati duluan. Memang saya ke gereja dulu ya. Mereka waktu saya kurang ingat ke gereja, mereka nggak ke gereja ya, kayaknya mereka cuma waktu baptis kami gereja kan, ketika kami itu sudah percaya Yesus kan, ketika saya percaya Yesus itu berhalanya semua dibakar kan. Dibakar ya, panggil Siapa yang pendeta. membakar? Siapa yang membakar? Panggil pendeta. Oh, jadi nggak ada komentar dari adik kakak Enggak, dari Ibu Kusnati waktu dibakar-bakar itu? Nggak ada kan nggak ada punya komentar? kami sendiri. Hah? Dan juga saudaraku enggak, mereka kan ada yang masih juga satu ya. Nah, yang kedua nggak peduli, yang
yang ke satu kan sudah menikah, sudah tetangga itu yang jadi pendeta sekarang. Nah dia kan Oh, tetangga, tapi dia kan punya dia kan di sebelah sana. Jadi kami bakar dia nggak ngomong apa-apa, nggak ngomong apa-apa. oh, Dia nggak oke. ngomong apa-apa kan waktu itu kami juga memang setelah kami itu percaya memang ada hamba Tuhan pendeta datang ke sini untuk di tempat ini setiap hari Kamis mereka datang untuk komsel. Ah, oke. Itu kan setelah Hmm. setelah jauh sebelum itu, setelah itu kan ada komsel Ya, segala ada macam kan. komsel. Nah, pertanyaan saya, adakah saudara kandung Ibu Kusnati yang jadi pendeta? Ya, yang besar, yang ke Koko Gede jadi Oh, pendeta. jadi pendeta. Coba perhatikan ya Ya. teman-teman, luar biasa ya. Dari secari kertas yang tidak berharga bisa memuridkan Ibu Kusnati dan seisi rumah diselamatkan. Wow. Iya. Ya itu, Luar ya puji biasa. Tuhan ya. Puji Ya Tuhan. puji Tuhan yang Tuhan luar biasa ya. Ya, Nah, oke. ya Ya, gimana Pak? oke. Lanjut. Saya tanya lagi ya. Hmm. Bu Kusnati selama mengikuti Yesus, ada nggak rasa, mungkin ada problem, masalah, mungkin masalah keuangan atau masalah apa, pernah nggak alami itu? Dan bertanya dalam hati, loh saya kan ikut Tuhan Yesus, kenapa saya tidak ada masalah? Orang yang nggak kenal Tuhan pun hidupnya enak, baik-baik, dia lebih kaya, duitnya banyak, dia lebih sehat. Nah, waktu itu ada nggak? Waktu itu pernah Oh, alami? yang ini saya nggak pernah berpikir seperti ini ya. Ah, Nggak apa? pernah ya. Saya walaupun ada masalah pun saya tetap percaya Yesus. Karena masalah kan ya biasa ya. Biasa itu yang saya nggak terlalu pusing ya dengan nggak ada uang lah, nggak ada masalah lah orang terhadap kita begini begitu itu nggak saya terlalu masalah. Makanya saya biasa aja. Jadi saya tetap berpegang Tuhan Yesus ya, tetap percaya walaupun bagaimanapun. Saya nggak pernah apa iman saya tuh nggak pernah goyah di dalam hal seperti itu. Oke, nggak pernah ya, nggak pernah berpikir. Oke, Nggak nggak pernah. apa-apa, nggak apa-apa. Oke, sejak kapan Ibu Kusnati mulai punya kebiasaan untuk baca Alkitab? Sejak kapan? Waktu itu, Oh Pak? saya ya, Ya. sejak saya terima dia sebagai juru selamat. Wah, Ya, 87 ya, tahun 87 ya ya berarti ya. 87. Ya memang itu tidak jauh ya itu Oke. memang waktu saya tahu dia Tuhan Yesus memang saya belum ngerti banget harus bagaimana caranya ya. Iya, iya. Caranya untuk berkenan di hadapan Tuhan cuma satu hal Tuhan ada ngomong satu kata lagi saya ada cuma kan saya memang penyakit itu sudah sembuh 70% tapi masih ada 30% belum kan masih kurang enak. Tapi ada satu hal di Alkitab saya suka baca ya saya sudah mulai baca Alkitab cuma nggak terlalu terlalu begitu lebih rajin gitu ya. Ah, Nah, ya. Tidak saya terlalu cuma hafal. ada ketemu satu ayat, Nah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka oh, semuanya akan ditambahkan tambahkan. kepadamu. Matius 6:33 Ya, ya. 6:33 ya itu 6:33. itu Mantap, memang saya mantap. ikutin ya. Saya akhirnya udah dibaptis kan percaya Yesus kan udah dibaptis. Oke. Saya jadi guru sekolah minggu. Wow, keren. Ya, jadi guru sekolah minggu. Ya, ya, ya. Ya, walaupun nggak bisa ya, tapi beranikan diri juga. Dan dipanggil, saya bilang saya mau jadi guru sekolah minggu. Ya, Oh, akhirnya saya, itu ya. ya, Bu, Akhirnya saya juga belajar gini loh. Saya kan kami di tempat ini kan akhirnya jadi tempat persekutuan kan. Yang Oh, ya. konveksi kan akhirnya nggak buka lagi, jadi persekutuan ya. Oke. Tadinya dari rumah kita pindah ke gereja ke tempat itu yang lebih besar. Akhirnya saya suka susun bangku ya. Kalau gereja belum sudah mau mulai, saya susun bangku pagi-pagi udah kan nyebrang doang kan di sini tetangga gitu ya kan dekat cuma tinggal jalan aja. Saya susun bangku orang belum datang saya udah susun ya udah Oke. rapi-rapiin ya
Nah, itu memang itu pertama ya. Pertama saya sering begini. Nah, doa-doa ya. Nah, itu begitu. Ya, oke. Bu, jadi Ibu kan baca Alkitab nih, ya toh Alkitab kan tebal, ada tebal sekali kan, ada perjanjian Ya. lama, perjanjian baru. Waktu Ibu nggak paham, ada ayat yang Ibu baca, nggak paham, Ibu nanya ke siapa? Silakan. Emang saya nggak jarang nanya-nanya ya, cuma saya percaya bahwa Alkitab itu adalah perkataan Tuhan. Iya, tapi kan tidak semua. Saya baca tidak dari semua. Kejadian sampai Wahyu, saya baca sampai habis ya. Itu ada. Ya, sebentar Bu. Ya, dengarkan pertanyaan saya. Alkitab kan banyak, tebal, perjanjian lama, perjanjian baru. Kan tidak semua ayat yang kita paham, ya enggak? Ada ayat yang susah. Ada ayat yang susah. Pada waktu Ibu Kusnati membaca ayat yang susah, yang sulit, yang enggak paham, Ibu Kusnati tanyanya kepada siapa? Coba, jawab. Saya kayaknya nggak pernah menemukan kata-kata yang sulit. Memang saya nggak sulit, tapi saya nggak pernah nanya juga ke orang-orang yang nggak. Saya juga memang nggak nanya juga ya untuk Tuhan ini apa, enggak sih. Cuma satu hal intinya ya saya pegang benar-benar intinya yang saya angkap itu, yaitu saya ingat selalu bahwa Tuhan Yesus, karena ayat yang ini Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. Dia adalah Tuhan. Nah, itu saya pegang erat sekali ya. Nah, itu yang pertama yang saya baca itu yang karena begitu besar kasih Allah ya, itu sangat sangat itu yang saya pegang. Dan itu dunia ini nggak pernah, memang saya nggak pernah mau nanya juga. Nggak pernah nanya. Ya, nggak mau pernah nanya juga. Berarti pada waktu Ibu Kusnati baca Alkitab, baca ayat-ayat Alkitab, jika nggak mengerti, lewatin aja. Apa betul begitu? Lewatin. Iya, saya lewatin. Sampai hari ini pun saya lewatin. Cakap lah. tapi tetap Yesus nggak mau lewatin ya. Nggak mau lewatin. Ya, ada ayat yang sulit-sulit, lewatin aja. Lewatin. Pokoknya tapi baca aja. Nggak apa-apa. Itu jawaban jujur ya. Jawaban jujur, nggak salah. Iya, benar. Nah, ini penting ya. Nah, Ibu Kusnati, sejak kapan Ibu bikin komsel di rumah? Wah, ini luar biasa nih orang. Itu memang dari pertama kita percaya Yesus. Sudah bikin komsel. Sudah bakar kan. Nah, ini yang bisa jadi komsel itu sejak itu saya bakar berhala itu selesai. Nah, tante saya sebenarnya dengar salah juga itu sebenarnya. Kami nggak ngomong bilang biar rumah ini dipakai untuk komsel. Ya, tapi dia salah dengar. Dia ngomong ke pendetanya nanya, apakah tempat mau dipakai komsel? Kata mama saya, mau. Senang ya, waktu itu memang senang sekali kami. Ya, mau aja. Nah, sampai ya sampai. Nah, koko saya datang, dia kita komsel itu hari itu Kamis, biasanya sore. Nah, dia datang. Nah, yang jadi pendeta ini, dia datang sama istrinya mau ikut komsel. Kata dia, menurut cerita dia, saya itu bukan mau datang komsel, saya mau datang berdebat. Kata dia cerita. Nah, tapi dia bilang heran kok waktu datang ke sini ikut komsel nggak bisa ngomong, diam. Akhirnya dia bertanya. Akhirnya dia sendiri bertobat. Ya, sama suami istrinya dua-duanya ikut. Iya, ada pendeta ikut. Iya. Akhirnya dia bertobat. Akhirnya dia kembali dari komsel itu, dia punya berhala dibakar. Nah, itu. Akhirnya dia jadi. Bentar. Jangan jangan bicara terus ya. Ini saya mau stop ya. Ini pertama teman-teman yang ada di YouTube channel ya, supaya paham. Itu firman Tuhan sudah digenapi. Satu orang percaya, maka seisi rumah diselamatkan. Amin. Amin. Disinilah ya Bu. Nah,
Jadi sampai rumahnya dibuat komsel. Yang tadinya rumahnya untuk konveksi ya, usaha konveksi ya. Nah, konveksi ditutup untuk komsel. Oke, saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang mungkin rindu untuk bertanya. Ini unik ini, narasumber hari ini unik. Boleh buka mikrofonnya. Tidak perlu saya semua yang bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya, buka mikrofonnya. Bentar Bu ya. Oke. Ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Selamat siang Ibu Kusnadi. Ya, siang Pak Karel. Silakan. Ya, ini menarik yang Ibu saksikan lewat podcast ini ya. Ini jawab. Bagaimana Tuhan panggil sama Ibu. Satu hal saya mau tanya Ibu. Pada waktu Ibu terima Tuhan, itu Ibu belum menikah. Memang sekarang saya pun belum menikah. Bentar. Saya disclaimer dulu. Saya lupa tadi. Saya disclaimer dulu. Bu, kalau ada pertanyaan dari saya atau teman-teman peserta ini yang bertanya, yang pertanyaan itu sensitif, Ibu Kusnati berhak untuk tidak menjawab. Saya lupa kita. Saya tahu Tidak ceritanya. apa-apa. Gak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Kalau misalnya ada yang sensitif, yang tidak bisa dijawab, Ibu Kusnati berhak ya. Saya Tidak bilang apa-apa. jadi bisa dijawab. Ya, bisa enggak. saya jawab apa adanya, nggak Ya, nggak apa-apa. apa-apa. Silakan Pak Karel. Nggak masalah. Nggak Yang apa-apa. memang begitu. Silakan. Ya, memang keadaannya begitu. Yang memang ngomong begini, mau ngomong ke gimana? Ya, Oke, nggak apa-apa. silakan. Silakan Pak Ya, Karel. silakan. Menarik ini, unik Ya. ini. Silakan. Ya, kalau sampai sekarang ya, kalau rumahnya sudah jadi komsel ya, Ibu tinggal bersama keluarga apa Ibu sendiri Bu? Gimana? Ibu tinggal sama keluarga atau Ibu tinggal sendiri? Rumahnya dijadikan Keluarga. Sama mama sekarang. Koko kan yang jadi pendeta itu nggak tinggal di sini. Sama orang tua Pak. Jadi kami dulu memang keluarga kan belum pada ada yang berkeluarga. Koko kan mesti ada yang adik belum pada menikah ya. Itu mereka sudah menikah sekarang udah pada besar bukan besar udah dewasa, udah mau ya dikatakan usia udah tua gitu loh ya. Nah itu sekarang mereka masing-masing udah punya rumah. Jadi kami sekarang yang ada cuma ada mama sama tante saya yang nginjilin saya, dia datang ke sini jadi tinggal bersama saya. Dia kan sudah tua. Udah tua, jadi saya nginjilin ya. Jadi saya nginjilin, bukan dia nginjilin saya lagi. Ya. Jadi saya jaga imannya bukan gitu. Ya, jadi sama mama saya juga. Nah, gitu ya. Jadi kami keluarga ada di sini aja, tapi ada keluarga yang lain sekarang ada tambah orang lain aja yang ada tinggal bersama dengan kami. Nah, gitu. Nah, gereja kan dekat. Cuma seberang kelihatan. Nah, itu. Ya. Ya, begitu. Kemudian kalau di gereja Ibu ada pelayanan apa Ibu? Ada untuk Saya. penginjilan? Oh, saya pelayan. Saya begini. Sekarang saya memang punya tempat doa satu. Memang ini tempat juga ada penyambung dari gereja dari engkau saya ya, dia izinkan saya boleh ini rumah ini satu tempat buat kamu. Pakai kamu kalau ada teman mau datang doa, mau jemaat datang doa di sini silakan, mereka boleh doa. Terus kamu mau doa sampai pagi malam silakan, mau 24 jam silakan, dia bilang. Nah ini kan sambung ke rumah, jadi sambung itu ada pintu buka. Jadi itu saya memang sambil saat ini ya, mamaku 94 tahun dia berada di sini. Sekarang saya lagi setel lagu dari Menara Doa 24 jam itu kasih dia dengar ya. Nah dia nggak begitu kuat berjalan lah ya. Nah yang satu nah sama saya juga melayani dia juga, dia menjaga, dan memang di rumah ada satu orang yang membantu saya kayak gitu ya. Jadi ini saya sambil juga ada orang datang ke ruang doa, ini saya melayani gitu loh bersama dengan mereka. Jadi saya kadang kalau mereka datang saya mau doa ya doa dengan bersama saya. Juga saya kadang-kadang juga libatin biar mama saya juga
walaupun nggak bisa apa-apa, ayo mereka datang, mau doain mama juga, silakan, mama juga harus doakan. Mereka diajarkan juga kepada mamaku ya, walaupun dia kurang bisa paham, udah agak-agak lupa gitu loh ya, nggak seperti pertama bisa ingat Yesus sampai sepenuhnya. Sekarang dia lupa, sekarang dia bisa lupa siapa Yesus ya. Jadi saya juga iya ya, ada satu berpikir seperti itu loh, kok udah tua dari lupa Yesus, wah itu nggak boleh main-main. Saya pikir ya, saya harus lakukan seperti ini biarpun di tempat ini juga. Jadi saya persilakan siapa yang mau datang, jadi saya nggak mau nolak gitu loh. Ya. Terima kasih. Kadang kan ada melalui Zoom juga. Jadi Zoom itu saya ada juga Zoom saya bersama dari ada satu jemaat pokok yang di gereja. Jadi dia kurang ngerti juga lah ya. Saya juga kasih dia HP, saya kasih dia kuota. Sudahlah begini aja lah. Kalau kita berdoa bersama di Zoom gitu. Jadi sambil jadi begini aja. Nah, akhirnya ya itu terus masih saya lakukan ya, terus teman nggak jauh, tinggalnya dekat ya, nyebrang doang ya, dia memang nggak bergereja di sini, tapi dia teman satu-satunya saya itu kalau temanin saya berdoa sampai yang begitu lama dia sanggup. Nah itu ya, tapi yang lain belum saya menemukan, cuma dia yang bisa sanggup, yaitu dari jam 1 ya, kami biasa doa tuh jam 12 sampai jam 6 pagi gitu. Kami sudah 1 minggu kami pokoknya ini kalau datang ya, saya pun nggak paksa juga lah dia, kalau mau silakan kamu datang ya. Ya gitu. Nah, siang hari sama ya, siapapun, cuma enggak. Ya, makasih. Bentar Bu, sebentar ya. Bentar. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Apa yang ditanya saja Bu, Ibu jawab. Ya nanti ada banyak yang mau bertanya soalnya. Oke, Pak Karel, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya kira cukup. Terima kasih Bu Kusnadi. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan buka mikrofon. Halo. Nah, terima kasih Pak Karel. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan buka mikrofonnya. Ya. Ya, silakan buka mikrofonnya kalau ada yang mau bertanya. Siapa? Ada Mama Ita, ada yang mau bertanya? Atau siapa nih? Bu Yuliarti Nainggolan, Jakarta juga nih. Halo, tumben baru muncul nih, Bu Yuliarti Nainggolan. Apa kabar Bu? Halo, lagi di mana? Di kantor kah? Ya, Pak Bambang, ada yang mau ditanyakan? Halo? Ya, nggak ada ya. Pak, lanjut Pak. Ya, Lanjut ya. Remblong Pak, remblong. Oke. Remnya harus direm-rem ini memang. Oke, Bu Kusnati. Saya dengar usahanya Ibu Kusnati sama Mama itu kos-kosan, kontrakan ya, betul? Iya, memang kita ada kontrakan. Ada. Ya. Ada juga. Ya, itu yang menopang kehidupan sehari-hari dan pelayanan Ibu ya. Ya. Oke, bisa cerita ke saya, Bu ya. Bu bisa cerita ke saya. Apakah Ibu pernah cerita siapa Yesus injilin orang supaya orang itu yang tadinya belum percaya jadi percaya? Pernah. Siapa dia? Siapa? Itu teman saya ya. Itu saya jelas banget. Waktu saya nginjilin dia langsung bisa percaya. Memang waktu pertama dia juga nggak begitu terima ya, tapi dia mau ya. Tapi sampai hari ini dia tetap percaya Yesus. Sampai hari ini dia ke gereja Tiberias tapi. Oke. Ya, tadinya kepercayaannya apa? Keluarganya jadi percaya. Ya, maksudnya dia tadinya apa? Konghucu juga kah? Apa? Percaya Yesus. Buddha tadinya. Tadinya Buddha. Buddha juga. Oke. Ya.
Oke, Ya. waktu lalu akhirnya dia juga dan semua saudara-saudara semua terima Tuhan Yesus, betul? Mm-mm. Oke, jadi satu orang itu dampaknya luar biasa ya. Dimulai dari tantenya, nginjilin mamanya, akhirnya nginjilin Ibu Kusnati. Sebelum pulang dia memberikan secari kertas yang ada tulisannya Yesus mati di salib untuk menebus dosa-dosa saya. Akhirnya satu rumah bertobat dan percaya di Yesus. Ya, amin. Memang ya itu janji Tuhan ya. Ya, Amin. oke. Amin. Ya, Ibu Kusnati, pertanyaan saya, dengar baik-baik ya. Pernah nggak nginjilin orang mungkin waktu di ruang tunggu rumah sakit misalnya, atau di ruang apotek lagi nunggu obat, terus cerita-cerita mengenai Yesus? Pernah nggak cerita seperti itu? Pernah. Saya pernah ke rumah sakit. Nah, rumah sakit. Pernah. Terus Pernah cerita-cerita nginjilin, sama orang. tapi bersama. Hah? Ya, maksudnya pernah nggak cerita di rumah sakit tuh cerita siapa Yesus itu pada orang-orang yang lagi nunggu, yang tadinya nggak kenal. Pernah cerita nggak? Cuma memang waktu nginjilin di rumah sakit itu memang kan saya tidak ditempatkan di situ. Kadang kalau mama saya pernah masuk rumah sakit, tetangga sakit saya datangin ya, datangin ya injilin dia ya. Dia juga mungkin ada yang Kristen tapi imannya ya memang agak ini, jadi saya kasih tahu ya dan doain. Memang itu tidak lanjut ya, saya nggak tahu lagi, mama keluar ya sudah selesai gitu ya. Cuma saya sering meninggalkan nih, seperti contohnya ada traktat ya, saya suka tinggalkan, saya suka berikan kepada mereka. Tinggalkan traktat sama mereka ya. Ya. Dia mau baca atau tidak terserah dia. Ya. Ibu sekarang bergereja di mana? Di GBI ya? Tetap ya, itu yang tetap di tempat di mana kami punya gereja apa namanya? GBI. Gereja GBI sih. Oh ya, GBI. Oke. Ya. Jadi Ibu sekarang masih melayani ngajar sekolah minggu kah? Oh, sudah enggak. Sudah enggak. Oke. Ya. Ya. Oke. Sekarang apa yang ada di pikiran Ibu? Nanti dulu saya kasih kesempatan teman-teman yang mau bertanya ya. Ada yang mau bertanya lagi? Mama Ita? Ada yang mau menanyakan? Halo? Ya. Lanjut dulu Pak, ya itu Pak Andre, saya lagi kurang sehat betul. Oh, lagi kurang sehat. Oke. Iya, saya mendengar aja. Dengar. Iya. Oke. Apa Ibu Yuliarti Nainggolan? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum selesai ini acaranya ya, tidak lama ini. Ya. Oke, Bu Kusnati. Pernah nggak Ibu mengalami tantangan dari keluarga, dari mungkin saudaranya, papa, mama, mungkin ada nggak tantangan atau mungkin ejekan gitu? Ada nggak? Oh, ejekan ya. Atau Ejekan tantangan atau sih, apa? ejekan sih enggak ya, karena kan saya juga nggak mau berdebat-debat dengan mereka. Tapi pernah begini, cuma pernah saya waktu itu menggebu-gebu ya, kalau nginjilin orang nggak berpikir-pikir juga ya. Itu orang bisa jadi balikin gitu ya, yang saya bilang apa tuh? Dulu kan saya kan kalau sekarang kan bisa doa sampai pagi malam kan nggak banyak tantangan ya. Kalau dulu kan belum tahu, lagi menggebu-gebu injilin orang jadi dia itu apa, kamu bakar berhala? Dia bilang kamu bakar siapa pendetanya? Saya mau lapor gitu. Nah ini saya sempat kaget, takut ya, akhirnya saya cepet-cepet diam aja, udah nggak usah ribut-ribut dengan dia, udah selesai sih, nggak ada masalah ya. Tapi sekarang saya kan udah mengerti bagaimana cara untuk menginjili orang ya, bagaimana cara untuk ya pokoknya kita nggak boleh seperti pertama lah ya, sebenarnya nggak boleh begini-gini langsung tancepin, nggak usah
Ya saya sekarang udah punya hikmat dan memang Tuhan juga berikan hikmat Amin. bagaimana cara untuk menginjili orang, ya kan? Oke. Ya. Nggak sekarang nggak main-main kayak lo begini langsung Ya. nggak berani ya karena itu Oke. bisa menimbul masalah memang ya memang Ya. harus siap-siapkan diri ya saya sekarang udah kalau bisa mau nginjirin ini orang saya harus benar-benar apa ya berdoa lebih lagi gitu loh jadi yang itu ya jadi saya harus begini ya nah, jadi nggak sembarangan lagi jadi lebih baik memang saya begini tempat yang mereka datang dan di sini saya mulai jadi memang saya sih ada niat ada panggilan ya untuk ingin saya bikin memang harus seperti 24 jam itu memang ada ya itu sudah ada di pikiran yang selalu saya selalu mau belajar seperti itu ya mau sampai benar-benar jangan hanya ngomong gitu loh. Oke. Ya, oke. Ya, Mama Ita ada yang mau bertanya kan? Buka mikrofonnya. Ada? Kenapa buka mikrofonnya? Ada yang mau ditanyakan? Mama Ita? Halo? Halo Pak Andre, lanjut dulu. Saya kan tadi bilang kurang sehat. Oh ya, terbuka mikrofonnya. Saya pikir mau bertanya. Oke. Enggak. Ya, oke. Alright, Bu Yuliarti. Bu Yuliarti pernah mengikuti training penginjilan ya? Pernah? Halo, Ibu Yuliarti pernah mengikuti bimbingan atau training penginjilan? Bagaimana caranya menginjilin orang? Pernah nggak ikut itu? Training penginjilan ya. Secara khusus ya cuma hanya ikut-ikut di gereja-gereja begitu aja. Misalnya ada dari pusat ya ada. Dulu kan kita GKJ ya ada. Bentar saya pernah sekolah juga di teologi itu 1 tahun ya kalau nggak salah pernah cuma juga ya? segini ya nggak salah ya kalau 1 tahun saya kurang ingat ya udah belum dapat sertifikat. Nah itu waktu itu saya udah keluar karena waktu keluar itu saya memang mengalami waktu itu penyakit saya memang belum sembuh total ya waktu memang udah percaya Yesus ya. Memang masih ada beberapa persen, 30%, tapi memang rasanya sulit di dalam di situ. Tapi hari ini saya sembuh ya, total ya. Itu total karena itu saya semakin tahu kan, semakin saya lebih giat di dalam Tuhan. Memang terjadi mujizat ya. Mujizat ya sampai hari ini memang penyakit lama saya itu udah nggak ada sama sekali. Nggak ada lagi. Hilang. Itu nggak pernah datang lagi. Jadi dapat itu training penginjilan di mana? Di sekolah teologi itu ya? Ya itu ada cerita-cerita juga ya. Cuma itu kan kalau cuma hanya sekolah cuma kalau waktu itu berapa ya nggak lama loh kayaknya loh. Tahun aja ya. Cuma saya kalau masuk ke situ saya bisa memahami demikian orang sekolah penginjilan bukan orang-orang malaikat gitu loh ya. Iya. Itu bukan dianggap wah ini pasti malaikat. Ternyata ya memang mereka masih manusia saya bisa maklumin gitu hal itu ya. Jadi saya mengerti jadinya cuma belajar Alkitab kan saya pikir gini nggak salah Pak, bagus ya itu bagus. Itu memang kalau belajar Alkitab bagi saya itu kalau saya udah tahu tentang Yesus ya itu inti yang pertama ya. Kalau kita nggak tahu tentang kebenaran, buat apa kita misalkan kita hanya cerita tentang sejarah. Nah itu memang kalau sekolah di Alkitab itu memang itu untuk mengerti tentang sejarahnya, ya sejarahnya itu kalau saya lihat ya itu belajar sejarahnya yang belajar itu gini. Nah ini ya tapi kalau untuk belajar tentang mengenal Yesus lagi itu kenapa mesti belajar lagi? Saya rasa tidak ya, nggak usah ya itu pilihan loh itu. Benar-benar pilihan nggak boleh main-main itu kalau bagi saya. Makanya saya suka ya dengan saat ini yang paling saya tertarik adalah menara doa 24 jam. Makanya kalau saya sekarang belum mendirikan menara doa 24 jam sendiri, saya terus mengikuti mereka gitu loh. Mengikuti gitu gitu aja ya. Ya itu topik lain. Oke.
Ya. Sekarang saya tanya, terakhir ya saya tanya. Ibu punya target apa ke depannya? Setelah Ibu percaya Tuhan Yesus, satu rumah, sudah percaya Tuhan Yesus, sudah diselamatkan. Sekarang targetnya Ibu ke depannya apa? Kira-kira, silakan. Targetnya ya itu yang saya pikir cuma mau menyerahkan hidup saya ya sepenuhnya ya ke dalam tangan Tuhan ya. Sepenuhnya gitu. Sepenuhnya ya. Sepenuhnya. Mungkin hal ini sangat sulit ya bagi untuk kalau menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kok nggak bisa ngapa-ngapain ya, sepertinya nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Ya sepertinya udah kayak dianggap orang itu ini orang udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa lakukan apa lagi, cuma begini aja. Yang kemarin orang berpikir sampai nggak bisa menikah ataupun nggak bisa apa nggak bisa. Ternyata saya pikir itu salah ya, bukan seperti itu ya Tuhan kan ya. Memang dia mau kita mana kita berada, kita bisa injili orang kan. Ya Yesus kan berada di hati saya sendiri, di hati setiap orang percaya. Nah sekarang pilihan kan tangan saya kan, di tangan saya benar. Saya sudah sampai hari ini berpikir ya belum berhasil. Ya memang di tangan saya sendiri salah ya. Tuhan sebenarnya nggak bisa dengan cara bagaimana ya, harus ada dulu gitu ya kan. Tuhan selesai di atas sudah menyelamatkan. Nah Tuhan kan sekarang tanya, kamu mau nggak? Jadi saya ingat kepada Abraham gitu ya. Abraham itu dipanggil Tuhan, dia nggak nanya kan? Nah dia hanya beriman. Nah itu yang saya pikirkan ya. Itu sampai hari ini saya pikir saya sendiri yang salah ya. Ya, oke. Itu. Ya, enggak, maksud saya, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, target Ibu kan punya target. Saya mau menginjilin si A, si B, si C. Saya nggak tahu. Targetnya Ibu apa? Enggak, saya nggak punya target. Nggak ada target. Saya cuma mau membangun gereja 24 jam menara doa melalui Zoom, juga melalui onsite. Itu yang target saya ini. Target. Oke, supaya banyak orang mengenal Tuhan Yesus, betul kan? Ya, supaya banyak orang. Itu targetnya. Saya nggak berpikir mau ke sana ke sini, enggak. Yang penting tempat ini. Oke, nggak apa-apa. Tempat ini mau saya jadikan menara doa supaya Zoom apa segala macam kegiatan supaya banyak orang yang diselamatkan, betul? Ya Pak. Ya saya berpikir karena di tetangga belum percaya Yesus, banyak orang belum percaya ya. Nah itu saya berpikir begini, kita sementara mau menyelamatkan orang lain, sementara di sini aja belum kan. Nah, saya cuma hanya mulainya. Saya sangat yakin kalau memang di sini bisa terus lakukan ya, lakukan 20 sampai tercapai 24 jam itu pasti ya. Pasti ya, saya yakin itu. Nah, itu. Oke Bu, saya akhiri ya, sudah selesai ini. Jadi ada pesan-pesan, makasih, Pak. Pesan-pesan apa Bu Kusnati untuk teman-teman yang pesan di YouTube saya channel, di Zoom ini, pesan-pesan moral apa kepada teman-teman terhadap kesaksian ini? Pesan saya ya memang pesan saya ya yang sudah percaya memang kita itu harus pegang erat, itu tentang keselamatan. Ya keselamatan itu pokoknya udah nggak ada nama lain lah ya, nama lain itu nggak ada pokoknya. Ya itu pentingnya karena itu hanya Yesus yang bisa membawa kita ke jalan keselamatan, yaitu masuk ke surga. Ya kalau Tuhan bisa bawa kita ke surga, apa di dunia ini dia nggak sanggup menolong kita? Ya, saya harus pegang berat-berat walaupun ada masalah apapun, sebesar apapun, memang itu nggak boleh ya meninggalkan Tuhan itu sama sekali. Bahkan kita nggak boleh mengatakan harus cara begini ya, cara begitu, cara ini, cara itu, enggak ya. Memang harus maju di dalam rohani kita yang nggak boleh berhenti ya. Makanya saya lihat itu memang menara doa itu bagus, sangat bagus, karena mereka tidak ada bicara lagi doa sampai 24 jam, putar 24 jam, nggak ngomong yang lain gitu loh ya. Dan ada doa juga, ada baca Alkitab ya.
ada pujian ya. Nah, terus ya memang kalau masing-masing ada yang mau ke gereja dia, ya udah ke gereja lain nggak apa-apa, terserah ya. Nah, yang penting Oke. itu. Nah, ini ya, saya pesen ya, itu benar ya, saya itu benar banget, saya tiap hari saat ini walaupun belum terjadi yang ingin saya lakukan untuk Tuhan. Nah, itu saya tetap selalu, Tuhan jangan sampai saya meninggalkan dirimu, karena Tuhan nggak pernah meninggalkan kita, yang Amin. ada kita yang meninggalkan Tuhan Yesus, benar nggak? Iya. Ya, itu memang, itu yang makanya saya tiap hari kalau saat ini ya belum terjadi 24 jam, saya tetap menara doa yang 24 jam itu kan banyak sekarang dari GBI Solo ada, sering saya buka. Terus kemudian dari Zoom ada ya, Ajusa ya itu ada ya, itu yang MC apa tuh ada ya, dan juga ada hal-hal yang lain, dan juga kami ada teman ya udah kami berdoa dari pagi sampai malam, saya masih tetap setel itu karena itu dibantu, jadi dianggap teman gitu loh, dianggap Oke. teman Ya. sama gitu. Oke, Bu, Ya. Bu Kus ya, Bu Nati. Iya Pak. Itu baca Alkitab kan sudah selesai kan? Pasti Iya. ada yang lupa. Tetap baca. Tetap ada yang lupa kan? Ya nggak? Ya, ya. Tetap ada yang lupa ya, betul? Tetap Lupa. sering lupa kan? Ayatnya Ya lupa kan, lupa yang itu yang biasa itu. Yang biasa. Itu. Kalau Yesus nggak bisa saya lupa. Iya, maksudnya ya bisa, maksudnya ayat-ayat kan bisa lupa kan, seperti saya pun suka lupa, ya enggak? Tapi Ya. itulah pesan moral dari Ibu Kusnati itu luar biasa ya. Ya, oke. Saya Karena sebentar Bu, sudah selesai Bu, sudah Ya, selesai, ya. sudah Oke. selesai. Ya Pak, Ya, ya Pak, ya Pak, ya Pak. supaya gini ya, saya sampaikan Ibu Kusnati nggak usah kecil hati jika baca Alkitab suka lupa, itu jangan kecil hati ya, tetap aja baca karena sudah terbukti bahwa ayat-ayat Alkitab itu hidup, ya enggak? Jadi biarpun sudah rasanya baca Alkitab itu lupa ayatnya di mana, pernah ada, tapi nggak usah peduli, Bu Kusnati ya, nggak peduli sama lupanya, ya toh, nggak mungkin kita bisa ingat semuanya, ya nggak. Bahkan yang tadi pagi saya baca pun bisa lupa, bisa. Ya sekarang pun sudah lupa, karena kita kan banyak kesibukan sepanjang hari ini, ya nggak. Tapi nggak usah ingat-ingat lupanya. Kok saya lupa tadi saya baca kok, tapi kok lupa? Nggak usah ingat lupanya. Kenapa? Karena saya mau katakan ini bahwa firman Tuhan itu hidup, Bu. Firman Tuhan itu hidup. Kan sudah dibuktikan tadi. Ayat tadi dibuktikan sama Bu. Seisi rumah akan diselamatkan kan? Itulah. Itu yang kita baca, yang kita dengar, itu selalu secara otomatis itu ada masuk download ke dalam hati kita tanpa kita sadari. Ya karena apa? Bukankah firman itu hidup? Ada Roh Kudus yang di dalam hati kita, ya enggak? Kita sudah dikarunia Roh Kudus ketika ada masalah, tantangan, bahkan problem. Jika kita memberitakan firman atau nginjilin orang, ketika ada tekanan, ada masalah, itu otomatis tuh firman itu keluar loh. Yang keluar itu firman, otomatis. Karena apa? Seperti spon loh. Spon itu dicelupkan ke air, spon itu akan menyerap kan? Spon itu akan menyerap air. Jadi ketika spon itu ditekan, sama kita ada masalah, ada problem, ada tantangan, otomatis itu akan keluar tersendiri. Firman itu akan keluar. Jadi jangan sampai kita masukin sampah. Karena yang keluar juga sampah, ya enggak? Jadi jangan anggap enteng itu yang namanya baca firman dan dengar firman ya. Karena apa? Karena yang digunakan adalah firman Allah yang hidup. Jadi otomatis selalu akan keluar. Jadi tetap semangat ya Bu Kusnati untuk terus baca Alkitab, karena firman Tuhan itu tetap seperti pedang bermata dua, ya toh. Tetap jangan patah Ya, hati, pasti, tetap Pak. tetap Pasti. semangat ya Bu.
Oke, terima kasih kepada teman-teman di YouTube channel. Terima kasih atas penyertaan Anda semua. Semuanya kita diberkati. Jadi jangan lupa tetap semangat. Tiada hari tanpa beritakan kebenaran firman Tuhan. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Iya, amin, Gitu. amin, amin. Padi sudah menguning, tapi pekerja sedikit ya. Amin. Jadi tetap sampaikan berita. Kita harus jadi pekerja-pekerjanya Tuhan. Make it Yes, simple, amin. make it meaningful. Tetap semangat. Amin. Indonesia for Christ, Indonesia for all nations. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pak. Kusnati. Sampai jumpa Ya, ya. Pak.